Halo, selamat datang di channel Natalia Gultom. Bersama saya Bu Natali. Kita akan belajar 10 nomor yang merupakan soal UN di tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11 sampai 20. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Soal yang ke-11 adalah soal tentang skala ya. Di situ dikatakan ada 1:1.800.000. Nah, artinya 1 cm di peta mewakili 1.800.000 di kenyataan. Ya, jadi kalau jarak sebenarnya 108 km, adik-adik ubah dulu ke dalam sentimeter. Ya, di situ sudah saya ubah, kemudian bagi dengan skalanya, maka didapat hasilnya 6 cm. Ya, berarti dia jarak di peta hanya 6 cm. Lanjut ya. 12. Nah, jika ada soal seperti ini, ya, kuncinya adalah samakan satuannya dulu. Ya, cari satuan yang terkecil. Di sini adalah mm atau sesuai dengan pilihan gandanya, misalnya ya, permintaan soalnya. Nah, ini saya ubah dulu semua ke mm ya. Meter ke mm saya kali 1000, cm ke mm saya kali 10. Sehingga didapat 14 dm ya. Oke, lanjut ya, ini gampang sekali. Nomor 13, ini ada bak, kapasitas 450 akan diisi penuh. Artinya airnya pasti mentok. Mentoknya itu adalah 450, nggak lebih. Ya, ini akan diisi dengan air dengan debit 15 liter per menit. Debit itu adalah kecepatan air yang masuk. Ya, jadi butuh waktu berapa untuk si bak ini penuh? Ya, ingat rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi kalau ditanya waktu, ya volume dibagi debit. Masukkan angkanya 450 dibagi 15. Hasilnya 30 menit karena debitnya tadi dalam liter per menit. Oke, jangan lupa klik like and subscribe ya. Lanjut. Nah, kalau anak-anak ketemu soal seperti ini ya, kuncinya pokoknya samakan dulu satuannya. Ya, di sini kuintal saya ubah ke kilogram dikali 100, ton saya ubah ke kilogram dikali 1000. Kemudian lihat soalnya itu dan berarti ditambah, kemudian dijual berarti dikurang. Sisanya ya, berarti sisa setelah dikurang. Oke, dapatlah 45 kilogram. Oke, soal 15. Nah, sama, kuncinya samakan satuannya. Di situ ada kodi, ada lembar. Ubah ke lembar semua. Ya, 1 kodi 20 lembar. Jadi itu ada 300 lembar dan berarti tambah 9 lembar. Kemudian dikirim lagi, mendapat kiriman berarti ditambah. Ya, 1/4 kodi itu adalah 25 lembar. Jadi totalnya 334 lembar. Jangan lupa klik like and subscribe. Nah, nomor 16, ini kota X, ini kota Y. Nah, jarak mereka 56. Anton dengan kecepatan 54, Bisma dengan kecepatan 58. Mereka melalui jalan yang sama. Suatu saat mereka akan ketemu. Ya, pukul berapa mereka bertemu? Ingat, jarak yang akan ditempuh Anton dengan Bisma itu totalnya tidak lebih dari 56. Ya, sekarang rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Oke, nah kecepatannya Bisma 50, kecepatannya Anton 54, kecepatan Bisma 58. Waktunya kita misalkan dengan T. Kenapa? Yang namanya ketemu pasti di waktu yang sama. Kalau nggak sama namanya belum ketemu. Ya, kita misalkan 54T ditambah 58T, 112T. Itu nanti harus sama dengan 56. Sehingga T sama dengan 112 dibagi 56 sama dengan 2 jam. Kalau mereka berangkat pukul 8.45, berarti mereka berpapasan pukul 10.45. Mudah kan teman-teman? Ya adik-adik, lanjut ke nomor 17. Nah, perhatikan gambar. Kalau ditanya keliling, adik-adik fokus di tepi-tepiannya saja. Tidak usah di
yang di dalam-dalam. Nah, yang di dalam itu biasanya clue untuk mendapatkan sisi yang ada di depannya dia, yang sejajar sama dia. Ya, jadi kelilingnya di sini dilihat 14. Nah, di sini meskipun tidak ditulis, kita harus tahu bahwa ini adalah 14 sejajar ini. Nah, di sini juga 14 ya, sejajar ini. Tambah 16, tambah 20. Hasilnya 78. Oke, jangan lupa klik like and subscribe. Nomor 18. Ini adalah gambar lingkaran, tapi yang diminta adalah menghitung luas yang diarsir. Ya, di sini ada tanda siku ya, kurang terlihat jelas. Ini artinya tepat seperempat lingkaran ya. Luas lingkaran kan pi r kuadrat, berarti luas seperempat lingkaran itu adalah seperempat pi r kuadrat. Pi-nya kita pakai 22/7 karena r-nya bisa dibagi 7 ya. Oke, 56 dibagi 7, 8, 8 dibagi 4, 2, 2 dikali 2, 2. 44, 44 dikali 56, 2464. Gitu, gampang kan ya adik-adik ya. Lanjut, nomor 19, ini ada balok. Ya, kita mau menghitung luas permukaan. Ya, kalau adik-adik perhatikan, balok itu punya sepasang sisi panjang kali lebar, sepasang sisi yang lebar kali tinggi, sepasang sisi yang panjang kali lebar, lebar kali tinggi, panjang kali tinggi. Ya, nah itu kita hitung, kita totalin, kemudian kita kali 2 karena mereka masing-masing sepasang. Oke, gampang ya, teknisnya hanya anak-anak harus kuat menghitung di sini. Lanjut, nomor 20. Di sini ada tabung, kita disuruh menghitung luas permukaan. Ya, kuncinya kalau tidak dikasih keterangan itu topi atau itu tanpa tutup, maka tetap kita hitung semua. Ya, itu ada 2 lingkaran, berarti luas 2 lingkaran ditambah luas selimut tabung. Selimut tabung, ya, itu kalau dibongkar jadinya persegi panjang. Dimana panjangnya ini, ya, sebanding dengan keliling lingkaran. Nah, ini kalau kita lipat jadi tabung kan gini. Ya, sehingga rumus luas selimut tabung menjadi 2 pi r kali T. Ya, 2 pi r-nya ini adalah keliling lingkaran, T-nya itu adalah tinggi tabung ya kan. Kalau persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, kemudian masukkan angkanya dan kita hitung, didapatlah 1232 cm persegi. Oke adik-adik, sekian 10 nomor. Berikutnya, jangan lupa berlatih terus, sampai jumpa di 10 nomor selanjutnya. Terima kasih, sukses untuk adik-adik semua.
Halo, selamat datang di channel Natalia Gultom. Bersama saya Bu Natali. Kita akan belajar 10 nomor yang merupakan soal UN di tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11 sampai 20. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Soal yang ke-11 adalah soal tentang skala ya. Di situ dikatakan ada 1:1.800.000. Nah, artinya 1 cm di peta mewakili 1.800.000 di kenyataan. Ya, jadi kalau jarak sebenarnya 108 km, adik-adik ubah dulu ke dalam sentimeter. Ya, di situ sudah saya ubah, kemudian bagi dengan skalanya, maka didapat hasilnya 6 cm. Ya, berarti dia jarak di peta hanya 6 cm. Lanjut ya. 12. Nah, jika ada soal seperti ini, ya, kuncinya adalah samakan satuannya dulu. Ya, cari satuan yang terkecil. Di sini adalah mm atau sesuai dengan pilihan gandanya, misalnya ya, permintaan soalnya. Nah, ini saya ubah dulu semua ke mm ya. Meter ke mm saya kali 1000, cm ke mm saya kali 10. Sehingga didapat 14 dm ya. Oke, lanjut ya, ini gampang sekali. Nomor 13, ini ada bak, kapasitas 450 akan diisi penuh. Artinya airnya pasti mentok. Mentoknya itu adalah 450, nggak lebih. Ya, ini akan diisi dengan air dengan debit 15 liter per menit. Debit itu adalah kecepatan air yang masuk. Ya, jadi butuh waktu berapa untuk si bak ini penuh? Ya, ingat rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi kalau ditanya waktu, ya volume dibagi debit. Masukkan angkanya 450 dibagi 15. Hasilnya 30 menit karena debitnya tadi dalam liter per menit. Oke, jangan lupa klik like and subscribe ya. Lanjut. Nah, kalau anak-anak ketemu soal seperti ini ya, kuncinya pokoknya samakan dulu satuannya. Ya, di sini kuintal saya ubah ke kilogram dikali 100, ton saya ubah ke kilogram dikali 1000. Kemudian lihat soalnya itu dan berarti ditambah, kemudian dijual berarti dikurang. Sisanya ya, berarti sisa setelah dikurang. Oke, dapatlah 45 kilogram. Oke, soal 15. Nah, sama, kuncinya samakan satuannya. Di situ ada kodi, ada lembar. Ubah ke lembar semua. Ya, 1 kodi 20 lembar. Jadi itu ada 300 lembar dan berarti tambah 9 lembar. Kemudian dikirim lagi, mendapat kiriman berarti ditambah. Ya, 1/4 kodi itu adalah 25 lembar. Jadi totalnya 334 lembar. Jangan lupa klik like and subscribe. Nah, nomor 16, ini kota X, ini kota Y. Nah, jarak mereka 56. Anton dengan kecepatan 54, Bisma dengan kecepatan 58. Mereka melalui jalan yang sama. Suatu saat mereka akan ketemu. Ya, pukul berapa mereka bertemu? Ingat, jarak yang akan ditempuh Anton dengan Bisma itu totalnya tidak lebih dari 56. Ya, sekarang rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Oke. Nah, kecepatannya Bisma 50, kecepatannya Anton 54, kecepatan Bisma 58. Waktunya kita misalkan dengan T. Kenapa? Yang namanya ketemu pasti di waktu yang sama. Kalau nggak sama namanya belum ketemu. Ya, kita misalkan 54T ditambah 58T, 112T. Itu nanti harus sama dengan 56. Sehingga T sama dengan 112 dibagi 56 sama dengan 2 jam. Kalau mereka berangkat pukul 8.45, berarti mereka berpapasan pukul 10.45. Mudah kan teman-teman? Ya adik-adik, lanjut ke nomor 17. Nah, perhatikan gambar. Kalau ditanya keliling, adik-adik fokus di tepi-tepiannya saja. Tidak usah di
yang di dalam-dalam. Nah, yang di dalam itu biasanya clue untuk mendapatkan sisi yang ada di depannya dia, yang sejajar sama dia. Ya, jadi kelilingnya di sini dilihat 14. Nah, di sini meskipun tidak ditulis, kita harus tahu bahwa ini adalah 14 sejajar ini. Nah, di sini juga 14 ya, sejajar ini. Tambah 16, tambah 20. Hasilnya 78. Oke, jangan lupa klik like and subscribe. Nomor 18. Ini adalah gambar lingkaran, tapi yang diminta adalah menghitung luas yang diarsir. Ya, di sini ada tanda siku ya, kurang terlihat jelas. Ini artinya tepat seperempat lingkaran ya. Luas lingkaran kan pi r kuadrat, berarti luas seperempat lingkaran itu adalah seperempat pi r kuadrat. Pi-nya kita pakai 22/7 karena r-nya bisa dibagi 7 ya. Oke, 56 dibagi 7, 8, 8 dibagi 4, 2, 2 dikali 2, 2. 44, 44 dikali 56, 2464. Gitu, gampang kan ya adik-adik ya. Lanjut, nomor 19, ini ada balok. Ya, kita mau menghitung luas permukaan. Ya, kalau adik-adik perhatikan, balok itu punya sepasang sisi panjang kali lebar, sepasang sisi yang lebar kali tinggi, sepasang sisi yang panjang kali lebar, lebar kali tinggi, panjang kali tinggi. Ya, nah itu kita hitung, kita totalin, kemudian kita kali 2 karena mereka masing-masing sepasang. Oke, gampang ya teknisnya, hanya anak-anak harus kuat menghitung di sini. Lanjut, nomor 20. Di sini ada tabung, kita disuruh menghitung luas permukaan. Ya, kuncinya kalau tidak dikasih keterangan itu topi atau itu tanpa tutup, maka tetap kita hitung semua. Ya, itu ada 2 lingkaran, berarti luas 2 lingkaran ditambah luas selimut tabung. Selimut tabung ya, itu kalau dibongkar jadinya persegi panjang. Dimana panjangnya ini ya sebanding dengan keliling lingkaran. Nah, ini kalau kita lipat jadi tabungan ini. Ya, sehingga rumus luas selimut tabung menjadi 2 pi r kali T. Ya, 2 pi r-nya ini adalah keliling lingkaran, T-nya itu adalah tinggi tabung ya kan. Kalau persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, kemudian masukkan angkanya dan kita hitung, didapatlah 1232 cm persegi. Oke adik-adik, sekian 10 nomor. Berikutnya, jangan lupa berlatih terus, sampai jumpa di 10 nomor selanjutnya. Terima kasih, sukses untuk adik-adik semua.